sahihi. Dia selalu berpegang teguh dengan hadis dhaif dan menjauh dari hadis sahih. Apa yang keempat? Dia berpegang teguh dengan hadis yang dhaif. Dhaif itu apa? Ya, hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah. Dan dia menjauh dari hadis-hadis yang sahih. Sahih apa? Kuat. Lawan katanya dhaif. Nah, inilah 4 sifat mendasar dari seorang mubtadi'. Yang pertama apa? Akidahnya menyimpang. Yang kedua, dia percaya dengan keyakinan khurafat, mitos-mitos. Yang ketiga apa? Berhukum dengan hawa nafsu dan berpaling dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat apa? Berpegang teguh dengan hadis-hadis dhaif, menjauh dari hadis sahih. Ahlul bid'ah ini juga memiliki beberapa julukan, ikhwan. Ahlul bid'ah memiliki apa? Beberapa julukan. Sekurang-kurangnya ada 3 julukan bagi mereka. Kalau Ahlus Sunnah juga ada namanya, Ahlul Bid'ah mereka juga punya nama. Ahlus Sunnah itu ada berapa nama? Siapa yang belajar manhaj? Nah, sing wis katam bae kelas 11. Dafa, ada berapa nama? Hah? 2? 7? 9 apa 10? 7 kayaknya. Apa aja coba? Udah tadi pertama untuk sebut. Iya betul, salafiyun ya, salafiyah. Nah, ahlul bid'ah juga ada namanya. Ada 3 sekurang-kurangnya. Apa yang pertama? Ahlus syubhat. Ya. Yang pertama apa? Ahlus syubhat. Syubhat itu siapa? Syubhat itu adalah pemikiran-pemikiran yang rancu, yang membingungkan. Ahlus syubhat. Berarti orang yang ahli dalam pemikiran-pemikiran yang membingungkan. Maksudnya ahli di sini adalah ahli menyebarkan gitu. Tapi orang tanggung jawab. Ya. Misal sudah ada hukum mengatakan ini haram, ini nggak boleh dilakukan. Datang utuk ahlus syubhat. Oh, ada dalil. Ada dalil mengatakan boleh kok. Padahal dalilnya dalil dhaif, ya. Kan kalau dhaif sih dan mending dalam tanda kutip. Dalil yang mungkar, palsu. Ketika ditanya, "Kamu dapat hadis ini dari mana?" Dari kitab Maudu'at. Karyanya Imam Ibnul Jauzi. Oh ya pantas memang. Antum tahu kitab Maudu'at? Kumpulan hadis-hadis itu. Kumpulan hadis-hadis. Hadis apa? Hadis palsu, ya. Dalil. Ya. Ahlus syubhat, ya. Ahlus syubhat. Yang kedua adalah ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Dan yang ketiga, ini nomor 3 dari Imam Ibnul Mubarak. Yang ketiga, nama mereka adalah al-asaghir. Apa? Al-asaghir. Asaghir itu jamak dari apa? Soghir. Artinya apa? Kecil. Kenapa kok bisa ahlul bid'ah dijuluki sebagai manusia kecil? Nah, kenapa? Di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin rahimahullah.
fahum asaghir wa in azzamu anfusahum. Wa kullu man khalafan nassa fahuwa saghirun. Kata beliau, mereka dijuluki sebagai asaghir. Orang-orang yang kecil. Kecil apanya? Pemahamannya. Wa in azzamu anfusahum, meskipun mereka selalu merasa mengagungkan diri mereka. Ya, meskipun mereka itu merasa kelihatan agung, merasa kelihatan besar, tapi aslinya mereka itu kecil. Dan setiap orang yang menyelisihi dalil, sesungguhnya dia adalah shaghir, orang yang kecil pemahamannya. Ya. Contohnya apa ya, Ikhwan? Ketika ada seorang ahli bid'ah, dia ingin melawan syariat Islam tentang masalah waris. Ya. Waris itu laki-laki perempuan dapatnya sama apa beda? Beda. Lidzakari hazzu lidzakari mislu hazzil unsayain. Ya. Jatah laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tiba-tiba ada ahlul bid'ah mengatakan ora adil. Sing adil gue priwe? Ya laki-laki 2, perempuan 2. Nek ora perempuan 1, laki-laki 1. Seakan-akan kan, wih bener juga ya. Padahal kalau kita bahas lebih dalam, gue keblinger Ikhwan. Ya. Adil itu enggak harus sama. Kalau panjenengan ngukurnya adil harus sama, anaknya panjenengan sing isi bayi 3 tahun karo anaknya panjenengan sing wis SMA kelas 3, kowe duwe panganan sing pada ya. Adil. SMA kelas 3 dikasih mie ayam, sing bayi 3 tahun ini duwe mie ayam. Nah, adil. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal lah. Ya. Baik. Ini mengenai apa? As-saghir. Kemudian kita baca selanjutnya. وقال الذهبي رحمه الله تعالى إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاسرعه وابرك على صدره وقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. Baik, hasbuk, jazakallahu khairan. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah membawakan ucapannya Imam Az-Zahabi. Penulis membawakan ucapannya siapa? Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di sini Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya ada 2 kelompok besar yang kita harus hati-hati dari kelompok-kelompok itu. Yang pertama adalah al-mutakallimul mubtadi', ahlul bid'ah plus ahlul kalam. Al-mutakallimul mubtadi'. Apa tadi artinya? Ahlul bid'ah dan ahlul kalam. Ahlul bid'ah sekaligus dia ahlul kalam. Ya, ini ahlul kalam kita nggak usah bahas. Kemudian yang kedua, beliau mewanti-wanti kita harus hati-hati dengan orang yang as-saliku at-tauhidi. As-saliku at-tauhidi. Apa itu? Yaitu orang sufi ekstrim. Ya. Seorang sufi ekstrim. Kita dengarkan ucapan beliau rahimahullah. Idza ra'aital mutakallimal mubtadi'a yaqul. Apabila kalian
melihat seorang ahli bid'ah dan dia sekaligus ahlul kalam mengatakan da'na minal kitabi wal ahadits wa hatil aqla fa'lam annahu Abu Jahlin. Apabila kalian melihat ada ahlul bid'ah sekaligus apa tadi? Ahlul kalam. Dan ahlul bid'ah ini mengatakan, jauhkan dari kami Al-Quran dan hadis. Apa? Jauhkan dari kami Al-Quran dan hadis dan berikanlah kami akal. Ini contoh seorang mubtadi plus ahlul kalam. Dia menyingkirkan apa ikhwan? Al-Quran dan hadis. Dan dia memilih apa? Akal. Paham? Ana ulang. Ada orang, dia adalah seorang ahlul bid'ah plus ahlul kalam. Orang seperti ini, dia akan menolak apa tadi? Al-Quran dan hadis. Da'na minal kitabi wal ahadis. Singkirkan Al-Quran dan hadis dari kami. Kami tidak menerima itu. Terus apa yang kalian mau? Kami pengen al-aqla, yaitu akal. Biarkan kami berhukum dengan akal kami. Jangan dengan Al-Quran dan hadis. Pernah antum ketemu orang kayak gitu? Ketika disampaikan ayat, ketika disampaikan hadis, mereka enggak terima. Mereka penginnya dengan akal. Sesuatu yang masuk akal. Masa cingkrang tok, masa isbal tok, melbu neraka. Enggak masuk akal kali ya. Maka kata Imam Az-Zahabi, fa'lam annahu Abu Jahlin. Ketahuilah, dia itu adalah Abu Jahal. Dia itu adalah Abu Jahal. Kemudian yang berikutnya, wa idza ra'aita salika tauhidi yaqul. Dan apabila engkau melihat seorang sufi ekstrim dan dia mengatakan da'na minan naqli wa minal aqli. Jauhkan kami dari dalil Al-Quran hadis dan jauhkan kami dari akal. Wa hatiz zauqa wal wajda. Dan berikan kami rasa dan cinta. Fa'lam annahu iblis. Ketahuilah itu adalah iblis. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah nanti setelah adzan. Fadhal adzan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan sebentar. Tadi ucapannya Imam Az-Zahabi mengatakan tentang berapa kelompok? 2. Yang pertama apa? Al-mutakallim al-mubtadi, yaitu ahlul bid'ah yang sekaligus ahlul kalam. Ciri mereka gimana, ikhwan? Menolak Al-Quran dan hadis, kemudian menerima apa? Akal. Nah, kelompok yang kedua apa tadi? As-saliku tauhidi. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang kedua apa? As-saliku at-tauhidi, yaitu sufi ekstrim. Bagaimana akidah mereka? Mereka menolak dalil dan juga akal, dan mereka menerima apa? Perasaan dan cinta. Maksudnya bagaimana? Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kelompok yang mendewakan akal, Evan. Gampangannya seperti itu. Kelompok yang apa? Mendewakan akal. Jadi apa-apa harus diukur dengan akal. Harus masuk akal. Maka jika antum ketemu dengan orang seperti itu, antum pertanyakan ke dia. Antum kasih pertanyaan ke dia. Akal siapa yang dijadikan patokan? Karena setiap manusia itu punya akal. Sing waras karo sing gemblung duwe akal. Cuma bedanya sing gemblung ge wis mandan konslet. Ya. Lah menurut panjenengan, menurut Anda, akal siapa yang jadi patokan? Loh ya akale. Nah bingung dia. Ya, dia kan bingung. Seakan-akan dia itu si paling kritis dengan akal. Sampai-sampai dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak tadi. Orang yang menolak hukum. Hukum apa, ikhwan? Hukum apa? Hukum? Hukum apa? Antum siapa namanya? Ata. Hukum apa tadi yang ditolak? Isbal, ya. Hukum waris, ya. Yang mengatakan bahwasanya itu tidak adil, ya. Antum jangan isbal perbuatannya, ya. Ya.
dia mengedepankan apa ikhwan? Akal. Sehingga dia menolak syariat. Atau contoh lain, dia menolak hadis-hadis Nabi SAW yang di situ padahal ada manfaatnya. Seperti mencelupkan lalat di air, ya. Ketika air kita ada seekor lalat, maka kata Nabi SAW, kita disuruh untuk apa? Mencelupkan lalat itu. Karena salah satu sayapnya itu ada penawar racun. Dari sayapnya yang satu yang ada racunnya. Nah dia tolak. Dia tolak dengan mengatakan, lah jijik. Ya. Lah hadis-hadisan teman, orang masuk akal. Nah itulah contohnya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi mendewakan akal. Adapun yang kedua, dia ini mendewakan perasaan. Apa yang kedua? Mendewakan perasaan. Jadi yang kedua ini lebih parah dari yang pertama. Kalau yang pertama sih ya esihman dan mending dalam tanda kutip. Karena dia masih nerima sesuatu yang masuk akal. Nah yang kedua ini sudah parah ya kawan. Parah banget. Na'udzubillah. Semoga kita bukan termasuk dari murid-murid orang yang seperti itu. Allahumma amin. Contohnya bagaimana? Contohnya mereka adalah yang beribadah dengan perasaan atau dengan mimpi. Misal, ada orang yang dianggap sudah soleh. Lalu dia mimpi sholat itu bukan 5 waktu. Tapi jadi 2 waktu. Akhirnya dia cuma sholat subuh dan isya. Loh kenapa kok kamu sholat subuh dan isya? Tadi malam saya mimpi dapat wahyu. Subhanallah. Antum ketemu wong kayak gue kepriwe, Van? Ya. Tempeleng kon sadar apa kepriwe? Ya. Jaru-jare Nabi mbok ya. Ngimpi dapat wahyu. Akhirnya dia meninggalkan sholat-sholat yang lain kecuali subuh dan isya. Atau contoh lain, dia ngerasa sudah jadi wali. Wali santri ya. Dia ngaku sebagai apa? Sudah jadi wali. Dan murid-muridnya banyak yang cerita, oh iya itu guru fulan, guru saya itu wali. Boleh melakukan seorang nyentuh tanah. Masya Allah. Kenapa? Mau kursi roda. Mau kursi roda jadi orang nyentuh tanah ya. Jebule kon ngadek tok bera teyeng, kok wali. Akhirnya dia mengatakan, loh saya nggak perlu sholat lagi. Loh kenapa? Wis wali. Loh panjenengan karo Rasul ke luwih walian siapa? Ya. Panjenengan wali santri mbok kayane ya. Akhirnya dia mengatakan lah, menurut perasaan saya sudah mengingat Allah. Saya sudah mengingat Allah, saya sudah menyatu dengan Allah. Wah ini repot. Orang yang seperti ini kepercayaannya sangat merepotkan. Akhirnya dia menolak dalil, menolak akal, dan dia mengedepankan az-zauq, perasaan. Perasaan yang sesat. Ya. Makanya sampai-sampai Imam Az-Zahabi mengatakan apa tadi ikhwan? Fa'lam annahu iblis. Yang kedua ini kata Imam Az-Zahabi, kue udah wong mending gue. Tapi apa? Iblis. Ini yang mengatakan Imam Az-Zahabi ya, bukan saya ya, bukan Wisnu Tanjung Prasetya, tapi Imam Az-Zahabi. Ketahuilah yang kedua ini adalah iblis. Qad zahara bi surati basyar. Iblis yang sudah menampakkan dirinya berwujud manusia. Karena setan itu kan ada yang wujudnya jin dan juga manusia. Minal jin nati wan nas. Au qad halla fi. Atau bisa jadi
itu adalah manusia yang telah kerasukan setan. Jadi ada dua kemungkinan kata Imam Az-Zahabi. Kalau ada manusia seperti itu, bisa jadi itu adalah iblis jin yang sebenarnya. Dan yang kedua kemungkinan manusia itu sudah kerasukan setan. Kemudian beliau mengatakan, nah ini antum jangan praktekkan sembarangan ya. Beliau mengatakan seperti ini. In yabunta minhu fahrub. Apabila engkau tidak mampu ketika berhadapan dengan dia, tidak mampu mendebat, tidak mampu mengalahkan argumennya, fahrub, maka larilah. Kalau antum ketemu dengan orang-orang seperti ini, ikhwan, menjauhlah aja sok keminter. Karena mbok antum ikut ke bawah pemikiran mereka. Wa illa fasrahu. Tapi sebaliknya, kalau antum mampu melawan dia, mendebat, bahkan sampai mengalahkan dia, adu fisik, ya, maka lawanlah dan jatuhkanlah dia. Fasra. Fasra itu artinya apa? Jatuhkan. Dijatuhkannya bagaimana? Seperti orang yang bergulat. Jadi udah jatuhkan dengan asal-asalan. Orang gulat itu gimana? Ya, ada tekniknya. Fasrahu, jatuhkan dia sampai ke tanah. Wabruk 'ala sadri, tindih. Waqra' 'alaihi ayatul kursi, ruqyah dengan ayat kursi. Ya. Jadi jatuhkan, tindih, ikhwan. Dia ditekan orangnya, kemudian apa? Bacakan ayat kursi, kemudian nih kata beliau, wah nukhu, cekik dia. Mengenai ucapan beliau ini, ada sebagian ulama yang mengatakan ini hanyalah kiasan, yang menggambarkan Imam Az-Zahabi saking marahnya kepada manusia jenis ini, saking marahnya, saking emosinya, karena agama dipermainkan. Maka kalau ketemu, jatuhkan saja, cekik. Ya, ini ungkapan kiasan saja. Ada juga sebagian ulama lain yang mengatakan ini adalah benar-benar secara hakiki. Imam Az-Zahabi menyuruh kita, jika kita mampu, jatuhkanlah orang yang seperti itu. Karena itu sejatinya adalah setan. Ya. Tapi ya di zaman ini antum ya jangan sembarangan. Oh ngerti-ngerti. Ketemu wong sing biasa weruh nang YouTube nggak karuan ya joget-joget atau ini. Kayak kon sih nang YouTube kayak. Rasio, beres sih akhirnya pulang. Jangan. Ya. Misalnya tuh melihat di YouTube ya gondrong misalnya ya, gondrong ini. Untuk cari ya. Ya apa? Ditarik rambutnya untuk antum jangan. Ya, jangan ya. Nanti antum malah pulang tinggal nama. Ya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.